Ya, saudara-saudara, kita sudah selama ini belajar tentang pencobaan dan memang pencobaan itu tidak pernah selesai seumur hidup kita. Tuhan selalu bahkan Tuhan selalu menyediakan pencobaan-pencobaan itu bagi kita untuk kita terus bertumbuh dalam kebenaran demi kebenaran. Memang secara manusia kita nggak suka pencobaan ya. Secara mungkin selera manusia, kita maunya hidup itu yang enak-enak, yang nyaman, enggak ada masalah, enggak ada problema, enggak ada kesulitan. Nah, karena itu muncul ajaran-ajaran yang enggak benar, yaitu ada yang bilang, kalau kamu sungguh-sungguh setia sama Tuhan, ya hidupmu enggak akan ada pencobaan. Kamu akan hidup dengan nyaman, dengan sukses, dengan bahagia, tanpa penyakit, tanpa masalah, tanpa problema, tanpa pencobaan, ya, karena kamu adalah orang yang sungguh-sungguh sudah taat sama Tuhan dengan sempurna, sehingga Tuhan juga tidak merasa perlu untuk mencobai kita atau memberikan kita pencobaan. Ya, itu semua tidak benar ya. Itu kata-kata hiburan yang menyesatkan justru. Kenapa saya berani bilang seperti itu ya? Ya karena kalau kita lihat realita ya di Alkitab itu ada orang-orang yang sungguh-sungguh taat dan sungguh-sungguh dikasihi Tuhan, tapi mengalami musibah demi musibah dalam hidupnya. Maka nggak benar kalau rumusnya asal kita setia sama Tuhan, maka Tuhan akan menjauhkan kita dari segala pencobaan. Nah, itu omong kosong. Itu justru menyesatkan. Tuhan malah menggandengkan hidup kita ini dengan pencobaan dan pencobaan. Justru yang sampai beberapa waktu yang lalu kan kita sudah simpulkan bahwa pencobaan itu seperti sparring partner dalam kehidupan kita. Ya. Karena justru kalau tanpa pencobaan malah tanda tanya. Jadi menurut dari pemahaman saya ya, penelitian saya, kalau anak Tuhan nggak pernah mengalami pencobaan, itu pasti something wrong. Kalau hidupnya enak-enak terus, senang-senang terus, semua serba lancar, tidak ada kesulitan, tidak ada hambatan, tidak ada tantangan, tidak ada orang-orang yang mungkin mau memusuhi, ya semua baik-baik, semua sahabat kita, semua mendukung kita, ya malah itu something wrong. Kenapa? Karena Tuhan sendiri bilang bahwa murid itu tidak lebih dari gurunya. Dalam arti apa? Kalau gurunya dibenci oleh dunia, murid-muridnya juga akan dibenci oleh dunia. Dan sudah terbukti guru kita adalah guru yang bukan disambut hangat oleh dunia. Ya memang waktu Natal, waduh sambutan hangat luar biasa. Itu hanya Natal saja. Tapi setelah Natal, sehari-hari, apakah benar-benar memperhatikan ajaran Kristus? Jadi bagi saya juga omong kosong orang kalau bilang, aku menyambut Yesus dalam hidupku. Tapi sehari-harinya nggak pernah peduli dengan firman, tidak pernah belajar firman, tidak pernah bersungguh-sungguh mengikut Tuhan. Apa gunanya? Menerima Yesus seperti itu menerima Yesus yang lain. Itu yang saya juga kasih status di
Facebook saya kan. Jadi kalau orang sudah ngaku dia terima Yesus, jangan dikira dia pasti selamat. Saya tidak katakan bahwa kita harus meragukan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan pada kita, tidak. Tapi yang saya maksud adalah jangan orang GR, merasa diri sudah sepatutnya diselamatkan karena perbuatan-perbuatan baiknya atau karena jasa-jasanya dia. Tuhan sepatutnya menyelamatkan orang yang sudah berjasa kepada Tuhan. Nah, itu omong kosong, itu ajaran palsu, karena jelas-jelas keselamatan itu bukan melalui perbuatan baik. Keselamatan juga bukan melalui jasa manusia kepada Tuhan. Karena tidak ada manusia yang baik di hadapan Allah, dan tidak ada manusia yang bisa, tanda petik, berjasa kepada Allah. Mana bisa? Karena semua yang kita miliki ini juga dari Tuhan. Hidup kita juga dari Tuhan, organ tubuh kita juga dari Tuhan, kepandaian kita juga dari Tuhan. Apanya yang kita merasa berjasa kepada Tuhan? Karena semua juga dari Tuhan. Tubuhku ini juga dari Tuhan. Maka nggak ada itu rasa berjasa kepada Tuhan, rasa layak masuk surga, rasa sudah memberikan hutang kepada Allah. Wah, itu konyol banget. Pemikiran-pemikiran yang nggak benar. Ya, jadi sekali lagi, orang benar pun juga mengalami pencobaan. Untuk apa? Ya, contohnya seperti Ayub. Ayub itu boleh dikatakan tidak ada salahnya. Iblis pun juga males menggoda Ayub, orang yang demikian saleh. Tapi karena Tuhan yang justru menggoda iblis untuk menggoda Ayub, makanya saya kasih judul Si Penggoda yang Digoda. Si penggoda itu adalah iblis, dan si penggoda ini sedang digoda. Digoda siapa ya? Digoda Allah. Untuk si penggoda ini mau mencobai Ayub, di mana si penggoda ini sudah males mencobai Ayub. Yang terutama bukan sekedar karena Ayub orang yang sudah saleh. Orang sudah saleh pun juga menjadi sasaran iblis, tapi yang membuat iblis males menggoda Ayub karena Ayub dipagari oleh Tuhan. Ya. Ayub dipagari oleh Tuhan. Ayub dijaga oleh malaikat-malaikat Tuhan. Sehingga iblis tidak bisa membobol penjagaan yang daripada Tuhan. Nah, ini juga menjadi satu dasar prinsip kita menafsirkan kejatuhan manusia, bahwa manusia tidak mungkin jatuh dalam dosa selama Tuhan memagari orang ini dengan pagar yang aman sehingga tidak bisa diserang oleh iblis. Ya. Nah, tapi kenyataannya Ayub bisa diserang oleh iblis. Yang tadinya iblis tidak mau menggoda Ayub karena malas, karena Tuhan selalu menjaga. Sekarang Tuhan sendiri yang bilang kepada iblis, silakan. Hartanya sekarang semua ada di tanganmu. Tahap kedua, silakan. Sekarang tubuhnya pun kamu boleh jamah. Asal jangan menjamah nyawanya. Nah, jadi Ayub pun tanpa bersalah, tanpa berdosa, mengalami pencobaan. Jadi sangat salah kalau konsep pencobaan itu hanya
berlakukan bagi orang yang tidak setia, bagi orang yang hidupnya tidak benar. Tuhan memberi pencobaan, malah salah. Yang diberi pencobaan itu pasti yang diberi pencobaan itu adalah anak-anak Tuhan. Yang di luar Tuhan, kita tidak istilahnya menjelaskan bagaimana proses Tuhan untuk orang-orang yang bukan pilihan atau orang-orang yang di luar Kristus. Bagaimana Tuhan memproses itu, I don't know. Tapi kalau dia orang pilihan tapi masih indekos di tempat lain atau masih beragama lain, Tuhan pasti sudah punya program atau rancangan bagi anak Tuhan ini untuk suatu saat dia bertemu dengan jalan kebenaran dan dia kembali kepada jalan kebenaran yang sejati. Nah, jadi memang Tuhan sudah punya rencana ya bagi orang-orang yang masih di luar Tuhan tapi orang-orang yang bakal jadi orang pilihan. Tuhan sudah punya rencana untuk membentuk hidupnya dan untuk mengantar dia pada keselamatan yang sejati. Tapi bagi orang-orang yang akan binasa, tidak tahu. Tuhan hanya yang dicatat Alkitab, Tuhan hanya menunjukkan bahwa Tuhan bisa pakai orang-orang yang di luar Tuhan untuk jadi alat Tuhan, entah itu alat negatif, entah itu dijadikan positif, yang negatif dijadikan positif untuk menggenapi rencana Tuhan. Tuhan bisa pakai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan untuk jadi alat menggenapi rencananya. Ya, jadi dalam hal ini sekali lagi fokus kita adalah pencobaan bagi orang percaya, bukan bagi yang tidak percaya. Oke, kita sekarang membahas tentang ayat-ayat yang sudah kita bahas. Nah, ini ada satu tokoh yang saya mau angkat tokoh ini dalam diskusi kita, yaitu di halaman 23 yang paling bawah sampai halaman 24 yang paling atas, alinea paling atas. Silakan kalau ada yang mau bantu membacakan dari halaman 23 yang paling bawah itu alinea dan halaman 24 yang paling atas. Siapa saja silahkan kalau mau baca. Mic-nya di-mute, unmute. Saya bantu baca ya, Pak. Silakan. Kita melihat bahwa Yudas mengikuti Tuhan Yesus selama 3 tahun. Tak seorang pun kecuali Yesus yang bisa melihat perbedaan antara Yudas dan ke-11 murid lainnya. Tak lama setelah Yudas masuk ke dalam pencobaan, dia pun terjatuh dan tidak pernah pulih kembali. Dimas senantiasa bersama dengan Rasul Paulus sampai cinta akan dunia menguasai dirinya dan dia meninggalkan Paulus. 2 Timotius 4 ayat 10. Jalan masuk menuju pencobaan bagi orang-orang seperti itu merupakan jalan masuk menuju kemurtatan. Dalam banyak kasus, kemurtadan jelas terlihat oleh orang lain, sedangkan dalam kasus-kasus lain akan terlihat jelas pada hari penghakiman kelak. Baik. Ini contoh orang-orang yang mengalami pencobaan dan orang-orang ini tidak kembali ke jalan yang benar, alias murtad.
Yang pasti adalah Yudas. Yudas adalah murid Tuhan Yesus dan Yudas diajar langsung oleh Tuhan Yesus, tapi akhirnya Yudas menjadi pengkhianat dan Yudas akhirnya bunuh diri karena merasa bersalah telah mengkhianati gurunya, tapi dia tidak mencari solusi yang baik. Dia mencari solusi dari kebijakan dirinya sendiri dengan bunuh diri. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah menubuatkan bahwa Yudas adalah orang yang ditentukan untuk binasa. Ada yang menafsirkan itu bukan Yudas, yang ditentukan binasa itu bukan Yudas, tapi Kefas. Ya, mungkin bisa dua-dua, bisa Yudas, bisa Kefas yang sudah ditetapkan untuk binasa. Dan ini suatu warning di antara kita ada orang-orang yang tunduk kepada godaan setan untuk dipakai menjadi alat setan merusak pekerjaan Tuhan. Ya, jelas seperti Yudas. Meskipun semua kejadian, termasuk pengkhianatan Yudas, itu dalam rangka Allah menggenapi rencananya. Jadi meskipun kelihatannya itu melawan jalan Tuhan, mengkhianati Tuhan Yesus, tapi ternyata itu pun ada di dalam rencana Tuhan. Ya, kita seringkali melihat pencobaan itu suatu hal yang negatif, suatu hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, suatu hal yang kita nggak suka, ya. Ya memang benar kita harus tentunya menjauhi pencobaan. Tetapi justru Alkitab bilang pencobaan itu dipakai Allah untuk menggenapi rencananya dalam hidup saudara dan saya. Nah, contohnya Yudas tadi, mengkhianati kan. Dia kurang ajar sama Tuhan Yesus. Dia pengkhianat bagi gurunya yang sudah mengajar dia. Dia betul-betul kurang ajar, dia betul-betul brengsek. Ya, itu kalau kita mungkin sangat jengkel dengan perbuatan Yudas yang tidak tahu terima kasih itu. Tapi ternyata apa yang dilakukan Yudas ini dalam rangka menggenapi rencana Allah. Yudas jelas punya maksud yang jahat. Tapi maksud yang jahat dari Yudas dipakai oleh Allah untuk menggenapi rencana Tuhan. Nah, itu luar biasanya antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia di dalam melakukan sesuatu. Ya, Yudas jelas bertanggung jawab. Ya, Tuhan Yesus yang menjalankan misi kerajaan Allah. Lalu Yudas mengkhianati, Yesus ditangkap. Nah, ini dianggap oleh banyak orang tentunya Yudas ini sangat kurang ajar, sangat tidak tahu terima kasih, ya, menjadi alat setan untuk menghalangi pekerjaan Tuhan. Memang setan selalu inginnya itu, yaitu menghalangi pekerjaan Tuhan. Setan ingin supaya melalui tawaran dia banyak orang yang mau mengikut setan dan meninggalkan Tuhan. Dan setan suka sekali kalau apa yang dia lakukan menggoda pengikut-pengikut Tuhan untuk merusak pekerjaan Tuhan. Itu setan senang sekali. Ya, dan sudah terjadi. Yudas mengkhianati, tapi tanpa disadari oleh Yudas dan tanpa disadari oleh setan sendiri.
Ternyata momentum Yudas mengkhianati Tuhan Yesus adalah justru menggenapi rencana Allah untuk Yesus menuju kepada salib. Dan salib untuk menggenapi rencana Allah menebus manusia dari hukuman dosa. Melalui apa? Melalui pengkhianatan Yudas. Nah, dalam hal ini ada yang nyeletuk kan, wah kalau gitu kita harus terima kasih Pak sama Yudas karena Yudas itu berjasa terhadap digenapinya penebusan Kristus. Ya tidak pernah ada ajaran bahwa kita harus berterima kasih kepada Yudas yang sudah berjasa dan membuat genaplah rencana Tuhan. Kan ada yang ngomong kalau nggak ada Yudas Tuhan malah gagal, nggak bisa disalib. Jadi memang Yudas itu berjasa besar, yaitu kesimpulan ngawur dan ngaco. Ya. Yang jelas Yudas mengkhianati Tuhan Yesus itu atas dasar kesadarannya sendiri, keinginannya sendiri, keputusannya sendiri, pertimbangannya dia sendiri. Dia ambil suatu decision bahwa dia akan mengkhianati gurunya. Nah, itulah yang memang menjadi nafsunya Yudas. Tapi Yudas nggak nyangka kalau apa yang dia lakukan itu justru dalam menggenapi rencana Allah untuk Kristus terbuka jalannya menuju kepada salib. Memang bukan hanya Yudas saja. Kalau memang mau berterima kasih, ya bukan berterima kasih kepada Yudas, berterima kasih kepada Kefas, berterima kasih kepada Herodes, berterima kasih kepada Pontius Pilatus, berterima kasih kepada seluruh orang Yahudi yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Dengan penuh kebencian, ya penuh dengan murka. Kenapa? Karena mereka menganggap Kristus itu memang sepatutnya dihukum. Kenapa sepatutnya dihukum? Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Itu poinnya. Poin Kristus kenapa sampai disalib bukan hanya semata-mata orang Farisi ahli Taurat iri hati kepada Kristus. Ya, irinya pasti ada. Tapi itu bukan poin utama. Poin utamanya waktu mereka meneliti siapakah Kristus. Kristus itu adalah manusia yang menyamakan dirinya dengan Allah. Dan itu bagi mereka adalah penghujatan. Ya, dan penghujatan ini harus dihukum, harus dibinasakan. Makanya mereka teriak-teriak, salibkan orang seperti ini. Ya, itu isu yang disebarkan. Ya, berita bohong atau hoax itu yang disebarkan pada waktu itu bahwa Kristus memang kurang ajar karena berani mengaku dan menyamakan dirinya dengan Allah. Itu dianggap benar-benar penghujatan kepada Allah dan harus dihukum mati. Makanya salibkan dia karena sudah kurang ajar menurut orang Yahudi. Nah, tetapi mereka semua tidak sadar, termasuk setan pun tidak sadar bahwa ini ternyata jalan menuju pada penggenapan rencana Allah. Nah, hal ini mirip sekali dengan Kejadian 50 ayat 20. Ya. Nah, mari kita baca Kejadian 50 ayat 20. Silakan ada yang mau bacakan buat kita. Ini ayat yang sudah amat sangat terkenal dan sudah berulang-ulang saya sharingkan, tapi
saya nggak bosan-bosan untuk men-sharekan ayat ini kepada Anda karena ya betul-betul ayat ini bagi saya salah satu ayat yang sangat mendasar untuk kita benar-benar bisa memahami akan kedaulatan Allah yang sempurna. Ya, Kejadian 50 ayat 20. Silakan ada yang mau bacakan buat kita semua. Saya bacakan, Pak. Silakan, Bu. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, ini ayat ini sangat-sangat membuka mata rohani kita bahwa membuktikan bahwa Tuhan bisa pakai dosa ya dalam rangka untuk menggenapi rencananya. Sekali lagi, Tuhan bisa pakai dosa atau Tuhan bisa pakai kejahatan manusia untuk dalam rangka menggenapi rencananya yang sempurna, seutuhnya dengan sempurna. Itu kenyataannya. Ya, jadi dalam hal ini kalau saudara merasa begitu susah hidup, begitu banyak penderitaan, masalah, problema, dan Anda merasa Tuhan meninggalkan Anda atau kurang mengasihi Anda, nah itu salah. Kesimpulan yang pasti salah. Karena kalau saudara anak Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Pasti itu sudah. Tuhan dan rencana Tuhan untuk menyelamatkan umatnya tidak mungkin gagal di tengah jalan. Tidak mungkin. Itu saya percaya 100%. Kenapa? Karena Allah itu sempurna. Allah bukan amburadul. Allah bukan kacau balau. Ya, dan apa yang terjadi pada tiap anak-anak Tuhan, meskipun itu mengalami percobaan dan sebagainya, itu pun juga untuk anak Tuhan itu mengalami demi kebaikan anak Tuhan itu untuk mengalami naik kelas. Dengan dia digembleng, dilatih, dia naik kelas. Firman Tuhan yang dia baca akan membuat dia terus makin bertumbuh dalam kebenaran demi kebenaran. Jadi sekali lagi Tuhan bisa pakai dosa untuk menggenapi rencananya. Ya, ini adalah salah satu contoh bahwa pencobaan itu adalah alat Tuhan juga. Ya, Kristus pada waktu disalib, Tuhan pakai yang jahat untuk menggenapi rencananya agar Kristus benar-benar bisa menggenapi rencana Allah untuk disalib. Jadi meskipun itu kelihatannya pemberontakan manusia melawan Allah, dan itu sikap yang kurang ajar karena berani melawan Allah, tapi Tuhan pakai dosa kurang ajar ini justru untuk menggenapi rencana Tuhan yang sempurna. Nah, itu luar biasa di situ. Ya, indahnya di situ. Oke. Jadi ini satu contoh ya bahwa kita itu tidak boleh terlalu antipati atau benci dengan segala pencobaan. Enggak boleh. Karena itu justru alat Tuhan untuk menggenapi rencana. Nah, sekarang tadi Yudas ya, sekarang ada orang yang namanya Dimas. Ya, ada orang yang namanya Dimas. Di sini kalimatnya di kalimat paling bawah ini Dimas. Ya, saya coba blok aja.
Dimas senantiasa bersama dengan Rasul Paulus sampai cinta akan dunia menguasai dirinya dan dia meninggalkan Paulus. 2 Timotius 4 ayat 10. Dimas ini tadinya adalah rekan kerja Rasul Paulus dan setia juga mengikut Rasul Paulus. Tapi suatu saat Dimas dikatakan oleh Rasul Paulus sudah cinta dunia dan meninggalkan Paulus. Ya, cinta akan dunia. Nah, saya juga tidak tahu pasti apakah selama-lamanya atau maksudnya seumur hidupnya Dimas murtad dan meninggalkan kekristenan atau hanya meninggalkan Paulus tapi dia tetap berkomitmen dalam pelayanan untuk pekerjaan Tuhan. Itu nggak tahu ya, saya nggak tahu. Tapi kalau memang ini kebenaran bahwa Dimas itu murtad, Dimas meninggalkan dunia, meninggalkan kekristenan dan mencintai dunia, lalu meninggalkan Rasul Paulus, ya berarti ini contoh kedua setelah Yudas bahwa Dimas itu sudah meninggalkan Tuhan. Oke? Nah, contoh ini itu tidak berarti lalu inilah buktinya bahwa orang yang sudah ikut Tuhan bisa binasa. Karena itu jangan sombong kalau Anda sekarang jadi pengikut Tuhan, karena suatu saat Anda bisa dicobai dan Anda kalau tidak waspada dalam pencobaan itu Anda akan kehilangan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada Anda. Alias Anda bisa binasa meskipun Anda tadinya sudah giat melayani. Nah, ini ada ayat-ayat yang saya mau tunjukkan kepada Anda yang berhubungan dengan Dimas ini. Ya, sekarang kita sangat tertolong ya dengan program-program software Alkitab baik untuk komputer maupun untuk handphone. Ya, saudara bisa download program dari Sabda ini. Ya, ini ayat tadi Kejadian 50 ayat 20 tentang saudara-saudara Yusuf yang sudah berbuat jahat kepada Yusuf. Nah, sekarang kita lihat tentang Dimas. Ya, untuk cari tentang Dimas gampang aja. Kita tinggal ketik di search ini. Lalu klik tentang Dimas. Oh ya, ada kekeliruan ya. Dari spellannya ini bukan DI tapi DE mestinya. Demas. Nah, keluarlah ayat-ayat tentang Demas. Ya. Nah, perhatikan ini. Salam kepadamu, ini Kolose 4 ayat 14. Salam kepadamu dari Tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Nah, ini Lukas ini adalah tabib pribadi atau dokter pribadinya Rasul Paulus yang kemana-mana ikut Rasul Paulus. Dan Lukas ini yang juga menulis kitab Lukas. Lalu Demas ini yang tadinya adalah pengikut Rasul Paulus akhirnya jadi murtad dan ini waktu di Kolose ini masih baik hubungannya karena ada titipan salam. Salam kepadamu dari Tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Kemudian ayat lain dari Filemon 1 ayat 24. Dikatakan dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman
sekerjaku. Paulus selalu seringkali mengucapkan salam-salam dari teman-teman yang sepelayanan dengan Rasul Paulus. Salam itu disampaikan melalui surat-surat Paulus juga. Itu di Filipi 1 ayat 24. Yang berikutnya 2 Timotius 4 ayat 10. Ya, seperti yang akan saya blok ini. Nah, ini yang tadi kita baca bersama, yaitu Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Ya, apakah Demas pasti binasa atau tidak? I don't know, dan ini memang bukan the end-nya Demas. Ya, saya tidak tahu berikutnya setelah 2 Timotius ini bagaimana nasibnya Demas. Saya juga nggak tahu. Tapi kalau hanya berdasarkan catatan ini, ya berarti Demas sudah meninggalkan Tuhan. Nah, apakah saudara dan saya bisa seperti Demas? Ya, jawabannya ya I don't know kan. I don't know dalam pengertian ya Demas yang bagaimana dulu. Ini Demas ini anak Tuhan atau bukan? Kalau dia sementara ini murtad, meninggalkan Paulus dan meninggalkan Tuhan, ya dia sepertinya orang yang sudah tidak ada lagi berkenan dengan keselamatan toh. Jadi kalau memang benar dia tidak berkaitan dengan keselamatan lagi setelah ini, ya berarti dia tidak pernah jadi Kristen. Maksudnya Kristen beneran, Kristen sungguh-sungguh. Dia hanya ikut-ikutan atau secara emosional menjadi Kristen. Tapi kalau dia anak Tuhan yang sejati, ya pasti Demas akan kembali ke jalan Tuhan. Sekarang mungkin lagi tergoda dengan dunia, mencintai dunia, tapi siapa tahu, who knows, dia 2 tahun lagi dia bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Nah, ini tentang Demas yang sudah mencintai Tuhan. Mungkin karena yaitu tadi disebut di sini meninggalkan Tuhan karena mencintai dunia ini. Ya, jadi mungkin tergiur dengan tawaran-tawaran dunia sehingga meninggalkan Tuhan, meninggalkan Rasul Paulus. Nah, itulah hal yang kita lihat dari peristiwa bagaimana ada orang-orang tertentu yang menghadapi pencobaan dan murtad. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya orang yang murtad, meninggalkan Tuhan dan murtad adalah orang yang memang tidak pernah jadi Kristen yang sungguh-sungguh. Kalau murtad sampai akhir ya, dia memang betul-betul bukan anak Tuhan. Tadinya bukan dari anak Tuhan lalu menjadi bukan anak Tuhan. Tidak, orang murtad itu bukan begitu. Ya memang dari awalnya tidak pernah jadi anak Tuhan. Lalu kok dia jadi Kristen? Ya ikut-ikutan. Jadi Kristennya tidak sungguh-sungguh. Jadi Kristennya istilahnya Kristen abal-abal. Ya. Nah itu. Oke, saya berhenti sampai di sini. Mungkin ada teman yang mau sharing, mau bertanya, saya beri kesempatan. Silakan. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan, Bu Tripi.
dari awal hingga akhir kehidupan ciptaan Tuhan itu sudah dirancang ya Pak. Jadi misalnya perjalanan hidup itu dia Kristen, kemudian murtad, balik Kristen lagi, terus nanti murtad lagi. Itu juga atas rancangan Tuhan juga ya Pak Handi Halim. Ya, jadi kalau saya menjawab pertanyaan ini, saya harus hati-hati ya. Memang semua itu pasti dalam rancangan Tuhan. Tapi perlu diingat bahwa rancangan Tuhan itu tidak menghilangkan unsur tanggung jawab manusia. Jadi bukan karena rancangan Tuhan lalu manusia lepas dari tanggung jawab, lalu ya aku murtad ini kan karena rancangan Tuhan. Sebetulnya aku tidak mau murtad. Nah itu bohong kalau seperti itu. Karena waktu seseorang murtad itu dia bukan karena dipaksa Tuhan untuk murtad, tidak. Meskipun itu rancangan Tuhan, tapi waktu dia murtad itu atas pilihannya dia sendiri, pertimbangannya dia sendiri, kemauannya dia sendiri, dan keputusan dia sendiri. Jadi dalam hal itu dia tidak bisa menyalahkan ini gara-gara Tuhan. Tapi itu atas kemauannya dan keputusan kehendak orang itu sendiri untuk dia meninggalkan Tuhan. Nah, jadi memang kalau kita mau belajar ini itu harus betul-betul hati-hati, dan ada istilah yang saya sudah pernah bahas bolak-balik baik di pencobaan ini maupun di Arminian maupun Calvinism, yaitu dua istilah, yaitu first cause dan second cause. Ya, nah kalau kita tidak memahami akan istilah first cause dan second cause, kita akan bingung, loh Tuhan kok merencanakan orang jatuh dalam dosa, berarti Tuhan itu kejam ya, Tuhan itu kok jahat, hati Tuhan kok jahat. Nah, tidak, karena di dalam penetapan Allah, si manusia itu sendiri yang memilih jalan itu. Nah, itu memang unik, ya. Jadi penetapan Allah itu unik. Penetapan Allah tidak membuat manusia menjadi robot, tidak membuat manusia kehilangan haknya untuk menggunakan pikirannya dan menggunakan pertimbangannya dan keputusannya, ya, atas kemauan dirinya sendiri. Nah, itu tidak dihilangkan. Jadi manusia tetap tidak robot. Meskipun itu penetapan Allah, tapi itu juga pilihan manusia. Jadi itu berjalan bersama. Nah, demikian Bu Triping. Nah, Terima silakan. kasih, Pak. Ya. Apa itu pertanyaannya atau ada pertanyaan lain? Iya, ya betul itu. Ya. Karena saya pernah menjumpai ada yang dulunya Kristen, kemudian dia pindah kepercayaan lain, kemudian dia kembali Kristen, dan akhirnya sampai meninggal dia tetap Kristen, Pak. Tapi ada juga tetap Kristen terus akhirnya pindah kepercayaan lain, kemudian Kristen lagi, tapi balik lagi ke kepercayaan lain sampai akhir hidupnya. Ya, jadi makanya saya ingin bertanya itu, Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain silakan. Pak Andi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Theodor. Pak Andi kan sering mengajarkan sesuatu yang tidak tertulis di Alkitab, jangan kita coba masuk, Pak, itu sebagai spekulasi. Yes. Tapi bagaimana, Pak, dengan orang yang mempelajari sejarah, misalkan Rasul Andreas kan tidak ditulis di matinya di mana, tapi dia sudah menyimpulkan Rasul Andreas disalibkan di Kepulauan Patras gitu, Pak. Itu ada, Pak, videonya di YouTube-nya, Pak, saya nonton. Itu kan tidak tertulis, Pak, tapi dijadikan sebagai tradisi gereja.
Nah, itu apakah tradisi gereja itu melawan firman, sola scriptura, ataukah melengkapi, Pak? Itu pertanyaannya, Pak. Makasih, Pak. Baik. Tanggapan saya tentang riwayat rasul-rasul memang ada kisah atau ada cerita tentang riwayat rasul-rasul. Cuma kebenaran cerita riwayat rasul itu kebenarannya sampai di mana? Nah, itu kita nggak tahu, dan kita hanya percaya kepada catatan-catatan sejarah, dan apakah itu mutlak benar atau itu hanya karangan manusia, I don't know, benar-benar I don't know. Dan mungkin ada orang yang percaya bahwa itu betul-betul kebenaran karena catatan sejarah itu bisa dipercaya dan betul-betul otentik. Ya, silakan aja kalau mau percaya kepada catatan sejarah. Seperti misalnya Petrus disalib terbalik. Itu ada catatan sejarahnya, dan Petrus merasa tidak layak kalau dia disalib sama seperti gurunya. Dia minta sendiri untuk dia disalib terbalik. Nah, dia ada cerita-cerita kisah para rasul, kehidupan mereka setelah kita para rasul itu selesai ditulis, lalu ada yang menceritakan riwayat-riwayat rasul-rasul yang tidak tertulis di Alkitab. Tapi ya memang benar yang dikatakan oleh Theodor, yaitu spekulasi yang kita nggak tahu pasti kebenarannya, karena bisa saja orang ngarang sejarah lalu ditambah-tambahi, dibumbu-bumbui, dibagus-baguskan ceritanya, bisa juga. Karena kita di zaman ini ya sudah terbuka ya di zaman kita ini, bahwa sejarah itu bisa dipalsukan. Ya, sejarahnya Indonesia sendiri ternyata kan bisa dipalsukan. Yang namanya katanya Super Semar itu ya. Ya, semua ada skenario di balik turunnya Presiden Bung Karno ya. Presiden Soekarno, ada rekayasa dari CIA, Amerika, apa segala macam. Nah, itu sejarah bisa, lalu tentang G30S, PKI, ya, itu semua juga bisa rekayasa semua. Jadi kita kalau nggak jeli melihat ini, kita bisa terbawa. Ya, saya dulu juga anggap itu kebenaran. Super Semar, apa G30S PKI, apa itu kebenaran semua. Tapi ternyata setelah saya baca-baca banyak artikel, banyak sumber dari berbagai macam sumber, waduh, ternyata banyak kepalsuan dalam sejarah. Nah, jadi dalam hal ini saya memang nggak pernah berani untuk memastikan riwayat para rasul itu bagaimana. Tapi yang saya seringkali pegang adalah semua rasul mati sebagai martir. Hanya Rasul Yohanes yang tidak mati sebagai martir karena dia dibuang ke Pulau Patmos dan mati tua di sana. Tapi ya sama aja, dia kan mati dalam pembuangan. Jadi itu juga sama dengan menjadi martir juga sebenarnya. Meskipun tidak langsung dibunuh seperti rasul-rasul yang lain. Ya, tapi kepastiannya bagaimana matinya, bagaimana dibunuhnya dan sebagainya, itu saya tidak pernah memastikan. Termasuk Petrus yang disalib terbalik pun, ya saya tidak pernah gembar-gembor tentang itu. Ya, karena saya tahu bahwa itu bukan berita dari Alkitab.
Ya, demikian. Ada yang lain lagi yang mau kasih tambahan kesaksian, silakan. Ada Pak Elia. Terima kasih. Ya, Saya harus berkata-kata yang cukup panjang, Pak. Tadi saya menyimak dari awal tentang seorang anak Tuhan yang dikatakan atau dinilai baik oleh Allah dalam pencobaan. Ternyata itu merupakan kehendak Tuhan untuk cari si gara-gara untuk masuk kan gitu ya. Dan itu dengan membuka pagar. Apakah ini contoh dalam Alkitab ini berlaku bagi orang-orang yang belajar hidup benar di hadapan Tuhan? Adakah contoh lain selain Ayub? Pak akan menjawab Yusuf kan begitu. Poin saya adalah saya refleksikan dengan Yudas, Pak. Dalam kasus Yudas, Bu Tripi sudah beberapa kali mengangkat pertanyaan yang sama tentang dua rel itu. Poin saya adalah bagaimana bisa memahami karya rancangan sempurna Allah dari sisi manusia yang kalau pernah saya mengatakan Tuhan menginstal detail jalan pikiran manusia, bahwa itu adalah first cost yang dilakukan oleh second cost. Memahami kebesaran Tuhan ini harusnya menjadi satu patokan bagi kita, Pak. Saya kembali kepada diri saya, Pak. Dari beberapa kali saya ikut seminar Pak Andi Halim, di satu saat saya sadar bahwa saya terlalu banyak ngomong. Dan waktu itu saya pernah mengatakan, kalau begitu Pak Andi, besok-besok saya akan diam. Dalam arti kata tidak terlalu banyak berinteraksi dengan program Anda, Pak. Tapi Anda dengan piawi menjawab, kalau Anda diam, Anda masuk dalam pencobaan lagi. Jadi saya berpikir gini, kita sudah punya pengertian kalau begini karena Pak tahu saya seorang pengamat gitu ya. Jadi saya mengamati sebuah kejadian untuk mengantisipasi kelakuan saya berikutnya, yaitu terlalu banyak ngomong di Zoom Pak Andi. Saya bertekad untuk diam di waktu kapan itu. Saya ungkapkan dalam Zoom terakhir saya waktu itu. Ternyata salah juga. Kalau Anda diam, berarti Anda sudah masuk dalam pencobaan yang seharusnya Anda ngomong. Nah, kalau Pak bereaksi, Pak berarti ingat kalau yang enggak, Flor ini enggak tahu apa yang saya katakan karena dia enggak pada saat itu. Hal ini terjadi lagi, Pak. Pada saat kemarin, saya dari awal saya sudah ikutin, Pak. Dari kemarin hari apa? Senin sampai bingung sih. Karena terlalu banyak di otak saya, Pak, yang saya harus sebut. Tadi saya mengamati dari awal, di poin ini saya akan angkat. Kemudian Pak bicara, di poin ini saya akan angkat. Dan seterusnya, Pak. Ternyata ada beberapa poin yang hilang. Gitu. Dan sudah karena kebanyakan di dalam penangkapan audio saya. Jadi, saya berpikir begini, bagaimanakah kita bisa menyadari kesadaran yang saya sudah punya, bahwa ikutin alurnya Tuhan dan amatin alurnya. Kenapa saya harus mengalami begini? Bahkan sampai terakhir kemarin Pak Keki bilang, wah mana Pak Elia ini kok nggak ada ngomong, apa karena kematian Pak Elia takut jadi ngomong. Wah salah besar, saya sih malah menunggu kematian gitu ya. Saya bukannya takut, nggak ikut interaksi semalam karena saya takut tentang topik kematian. Justru ini makanan empuk bagi saya. Banyak hal yang saya bisa sampaikan atau berikan interaksi saya.
Cuma saya berpikir ada satu dialog, ada satu Zoom, Pak mengatakan, oh ini bisa-bisa dialog saya sama Pak Elias ya. Di situ mengingatkan saya, Pak, aduh, dulu kamu sudah punya komitmen untuk banyak diam, ternyata ditegur lagi dengan sindirannya Pak Andi Halim, bahwa itu hanya dialog Pak Andi dengan saya. Nah, dilema ini yang saya mau angkat, bagaimana kita bisa tetap konsisten antara rel free will kita dan tanggung jawab kita dengan rel free will dan tanggung jawab kita itu adalah mutlak dalam kedaulatan Tuhan. Bagi saya sudah clear, Pak. Cuma ya ini adalah salah satu interaksi saya di Zoom Anda hari ini. Thank you. Ya. Ya, pergumulan dalam hidup manusia antara tanggung jawab dalam bertindak dan berkaitan dengan penetapan Allah yang sempurna. Sebetulnya sama aja, karena kita itu nggak tahu. Poinnya itu kan di situ. Kita itu nggak tahu penetapan Allah. Dan cara Allah memberitahu kita tentang penetapannya itu tidak lalu sampai kita dijadikan robot. Sedikit-sedikit Tuhan perintahkan jalan kiri, jalan kanan, jalan lurus, makan ini, makan itu, ya toh, jam sekian mandi, jam sekian gosok gigi, jam sekian Anda bicara, jam sekian Anda diam. Ya Tuhan kan tidak bertindak seperti itu. Tuhan itu, cara Tuhan itu adalah memberi kita hikmat, memberi kita bijaksana, pengertian, pengenalan akan kebenaran, prinsip-prinsip dasar pengajaran iman Kristen, ya, lalu kebijaksanaan dan lain-lain dan seterusnya, itu yang menjadi satu kebenaran-kebenaran yang terangkum dalam akal budi kita, diproses oleh Roh Kudus dan memimpin tiap langkah kehidupan kita. Jadi dalam hal itu pun kita belajar jatuh bangun, belajar dari kesalahan, belajar dari bahkan kelemahan-kelemahan kita, kedagingan kita, keegoisan kita, ya, kesombongan kita, kemunafikan kita, semuanya campur aduk di dalam Tuhan sedang memproses untuk mendewasakan kita. Ya, satu hal yang saya melihat dalam pergumulan sebagai orang Kristen adalah ini satu contoh ya, satu contoh. Misalnya saya tahu Tuhan itu Maha Tahu. Dengan saya sadar Tuhan Maha Tahu, Tuhan itu tahu segala kebobrokan saya. Tuhan tahu segala kemunafikan saya. Tuhan tahu segala kelemahan kedagingan saya, keakuan saya, kesombongan saya, keegoisan saya, dan seterusnya. Alias di hadapan Tuhan saya itu telanjang. Dan tidak ada satupun yang bisa saya tutupi. Tapi dengan kesadaran itu justru
Justru itu kesadaran yang datang dari Tuhan. Kalau sampai kalau sampai saya bisa sadar saya sombong, saya egois, saya orang yang mementingkan diri sendiri, saya orang yang seringkali menghakimi orang, memandang orang lain lebih rendah dari saya, atau memandang atau menghina orang lain atau apa, kesadaran itu justru datang dari Tuhan. Yang sangat berbahaya justru kalau orang tidak sadar. Tidak sadar kelemahannya, tidak sadar kalau dia egois, tidak sadar kalau dia sombong, tidak sadar kalau dia munafik, tidak sadar kalau dia suka menghakimi orang, tidak sadar kalau seringkali memandang orang lain lebih rendah dari dirinya. Nah, itu semua tidak sadar. Nah, itu yang justru mengerikan. Kalau Tuhan memberikan kita kesadaran itu sama dengan Tuhan sudah menyatakan kebenarannya di depan mata kita. Seperti yang Tuhan Yesus pernah bilang kepada orang Farisi dan ahli Taurat, bahwa kamu melihat selumbar di mata saudaramu, tapi balok di matamu kamu nggak lihat. Nah, kalau sampai Tuhan memperlihatkan balok itu di mata kita, itu anugerah Tuhan. Nah, jadi itulah pergumulan-pergumulan nyata dalam perjalanan hidup kita, di dalam kita mengambil keputusan dan tindakan segala macam dengan bijaksana yang daripada Tuhan. Andi. Ya. Pak Andi. Oke. Kalau Terima kasih. Ya, gimana? Kalau kejadian itu sudah lewat dan kesadaran itu kita dapatkan, yaitu puji Tuhan, itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Pertanyaan saya, kalau pengalaman itu, kesadaran masa lalu itu kan sudah lewat. Ya. Bagaimana kita bisa merefleksikan diri kepada keputusan kita ke depan? Katakanlah A dan B. Saya harus masuk atau tidak masuk? Katakanlah begitu. Banyak contoh dalam kehidupan yang lain. Bagaimana kita bisa menerapkan dan tidak bimbang? Ya, saya akan menerapkan dengan saya menyadari segala keberadaan saya. Orang yang menyadari segala keberadaannya kan, kalau dia sudah diinsyafkan kan dia berarti lebih bisa mengontrol dirinya. Ya, maksudnya mengendalikan dirinya. Ya, atau sadar kalau dirinya sombong. Ya, berarti aku kan sudah banyak belajar tidak menyuburkan kesombonganku. Kalau aku seringkali memandang orang lain lebih rendah dari diriku, berarti aku mau belajar mulai menghargai orang lain dan tidak memandang hina kepada orang-orang yang aku condong memandang rendah dirinya. Tapi tiap orang punya keunikan di hadapan Tuhan. Ya, saya mau belajar menghargai tiap orang dengan segala keberadaannya. Nah, itu anugerah Tuhan untuk kita masuk, terlibat, atau tidak terlibat, atau mau bicara, atau tidak mau bicara. Ya, semua dalam proses ya. Kita tidak pernah betul-betul bisa sempurna, tidak pernah. Tapi ya dijalani aja proses itu sambil kita belajar tadi bertindak dengan bijaksananya Tuhan. Ya. Oke, thank you. Saya merefleksikan Amsal 16:1-4-9-3-3. Jadi ya kita nikmatin saja hidup. Yes. Oke. Oke, saudara, kita tutup dalam doa. Kita bersyukur pada Tuhan karena anugerahnya yang sudah
dicurahkan bagi kita semua. Dan saya minta Bu Deviana bisa pimpin doa. Oh, enggak ready ya. Mari kita berdoa. Oh ya, silakan. Bapa di surga, terima kasih kalau Tuhan sudah pimpin akan pelajaran pada hari ini tentang percobaan. Ya Tuhan, tolong kami berikan hikmat saat kami menghadapi cobaan dan ujian. Karena kami tahu Tuhan pasti akan supaya semakin hari semakin Tuhan berikan hikmat sehingga dapat mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kiranya Tuhan pimpin aktivitas kami selanjutnya pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya.